Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mencoba sekalian bikin materi ya. Kita akan belajar tentang bootstrap. Jadi ini bukan termasuk video. Jadi ini video sebelum praktikum kan. Kalau praktikum pakai Teams, saya mendengar keluhan tuh kemarin banyak yang ngelek-ngelek gitu kan. Nah, sekarang kita cobalah sekalian bikinnya. Kita bikin praktikumnya. Nah, kita hari ini akan belajar soal bootstrap. Bootstrap itu sebuah CSS framework. Jadi kalau misalnya kita search di Google kan, Bootstrap itu, nah ini, jadi kan kalau misalnya kita bikin CSS atau JavaScript, HTML, codingnya itu kan agak banyak kan. Nah beberapa orang di dunia ini itu membuatlah sebuah framework ini, jadi kita tinggal segampang copy paste coding mereka aja di project kita, sesimpel itu. Jadi bukan menghilangkan CSS tapi mengurangi penggunaan CSS yang terlalu banyak, seperti itu. Nah kita get started aja lah. Nah ini tapi sebelumnya kita ke VS Code dulu. Kita oh ya santai aja ini ya, videonya video santai. Kita bikin dulu praktikum. Udah ada apa ya ini? Oh, praktikum bootstrap. Nah, jadi bootstrap itu ya bikin HTML biasa gini. Nah, kita masuk ke bootstrapnya lagi. Nah, di bootstrap ini, nah ini introduction ya. Jadi kita itu bisa tinggal copy paste codingan yang udah disediain sama bootstrap ini. Nah, ini kan ada kan link buat ngambil kelas-kelas yang ada di bootstrap itu. Nah, bootstrap kan pakai kelas ya. Jadi misalnya H1 ntar kelasnya misalnya head gitu kan. Nanti ada stylenya gimana. Nah, kita kan tinggal ambil kelas mereka aja. Nah, si kelas ini pakainya ya link ini. Ini untuk CSS, ini untuk JavaScript, ini untuk bundle. Nah, itu pakai CDN ya mereka ya. Ini tuh namanya CDN. Mungkin kalau teman-teman ntar semakin dalam di web nanti banyak kenal CDN. Terus kemudian ya inilah bundle buat JavaScript-nya separate ini. Nah, kita nggak usah itu, kita ambil aja starter template ini. Seeasy ini kita copy. Nah, makanya aku tadi bilang ini sangat mudah. Bootstrap memudahkan itu karena tinggal copy paste aja. Copy ya. Masukin di VS Code. VS Code. Kita masuk ke VS Code. Paste di sini. Nah, lalu kita hapus aja codingan yang komen ini, hapus aja. Kalau misalnya sekiranya teman-teman nggak membutuhkan codingan yang di komen ini, hapus aja. Hapus. Ini kan ada option satu, ini bootstrap. Pokoknya ini teman-teman pakai yang atas aja lah untuk simpelnya. Tinggal kita hapus, bisa pakai Ctrl X ya, lainnya terus Ctrl X. Nanti otomatis ngapus. Kita hapus aja sampai bawah. Nah, kemudian codingannya akan jadi simpel seperti ini. Nah, kita save, terus kita run, klik kanan. Terus, nah, akan muncul di Google seperti ini. Nah, kalau teman-teman lihat ini font stylenya langsung berubah ya. Ini tuh kalau nggak salah itu Roboto. Apa-apa itu lupa. Jadi di Bootstrap itu dia sudah menyediakan sampai font stylenya pun udah disediain sendiri sama Bootstrapnya. Nah, mungkin teman-teman belum tahu ya, di dalam web development itu ada yang namanya komponen. Jadi biasanya kan orang bikin web itu udah kayak semacam
emang biasanya gini lah, biasanya itu ada gini. Nah, di web itu juga gitu. Ini jadi ini tuh komponen ya. Kalau ini kan ada sebuah template kan, template web. Ini ada komponen di atas, terus ada gini. Nah, di atas ini kan ada navigation. Itu biasanya kalau di Bootstrap itu disebutnya navbar. Ini navbar. Ini ada link-link untuk masuk ke. Nah, kalau diklik ntar bisa masuk ke sini. About masuk ke sini. Services masuk. Nah, kita ke home lagi. Jadi yang atas ini namanya navbar. Ini ada drop down. Kalau di hover bisa gini. Oke, keren ya. Nah, di bawah navbar itu ada ini yang kotak gede ini. Ini saya biasa nyebutnya ini tuh banner. Banner. Eh, nah ini kan, nah seperti ini ada judulnya, terus ada ininya apa sih, deskripsinya, terus ada button. Nah nanti di Bootstrap juga udah disediakan semua ini, tinggal kita copy paste. Terus ada seperti ini. Ke bawah lagi ada image ya, ini ya, image. Terus kalau mungkin teman-teman nggak tahu, ini ada sesuatu nih, ada Easter egg di sini atau hidden games lah, gems. Nah ini all kan, ada F. Kalau kita klik, nah, ini tuh namanya tabbar. Mungkin kalau teman-teman ingin tahu. Terus yang bawah ini, nah ini di tim ini tuh ada yang namanya card. Nah ini ntar di Bootstrap juga ada namanya card. Galeri kita nggak pakai, galeri kontak nggak pakai. Kita pakai aja ya, mungkin nanti form ini ya. Jadi kalau misalnya apa gitu kita bisa ngirimin message ke mereka. Nah pokoknya gini lah. Oh iya, nanti setelah ini di Bootstrap juga ada yang namanya Bootstrap icon. Nah nanti coba teman-teman pelajari sendiri Bootstrap icon. Langsung aja ya kita masuk ke bagian codingnya. Kita coba yang bagian navbar lah. Kita coba bagian navbar, kita ke si Bootstrap lagi ini. Bootstrap. Nah kita ke sini, nah ini kan ada tab kan, berbagai macam ini. Kita langsung aja ke components. Nah ini udah disediain semua komponennya, teman-teman tinggal gunain aja navbar. Nah kita search bagian navbar ini, kita klik navbar. Oh iya, mungkin teman-teman yang kebiasa pakai Bootstrap 4, di Bootstrap 5 itu beberapa banyak yang berubah ya. Kalian udah mulai biasain pakai Bootstrap versi 5, ini yang terbaru. Kelas-kelasnya itu ada beberapa yang berubah, jadi ya mungkin nanti kalau ada yang beda tinggal disesuaikan aja. Oke, kita ke bawah ya. Nah di sini itu ada berbagai jenis navbar. Kita ambil yang mana ya, yang inilah ya, yang ada jangan ini, kita ambil yang lengkap aja. Gimana ya, lengkap terlalu banyak kode. Ini yang mana ya, yang kadang tuh yang sulit tuh milihnya ini. Mungkin kalau ada yang desain nanti cepat milihnya, tapi kalau yang enggak desain ini ya udah yang ini ya. Kita copy, terus kita ke codingan, kembali codingan. Nah di codingan ini title-nya kita ganti dulu ya. Bootstrap gini aja lah, H1-nya. Nah di H1 kita hapus dulu. Kita akan coba menggunakan, biasanya tuh kalau kan coding kan harus rapi kan. Nah kita kan si navbar ini lokasinya di atas ya, kita kasih aja header ini biar rapi. Nah di dalam si header ini kita paste si codingan navbar kita tadi, Ctrl V. Nah nanti kan serem kan itu kan, bentar, ini nanti kalau saya paste nanti codingannya serem, tapi teman-teman nggak usah takut, tinggal paste aja, tinggal paste aja, Ctrl V, save. Nah ini serem banget nih codingannya, kayak banyak banget itu. Nah itu tadi salah satu tujuan saya bikin header di sini itu biar rapi, jadi biar bisa bedain. Nah biasanya kalau saya coding itu
saya pakai gini, misalnya kan bikin komen dulu Ctrl slash header atau nav goes here gitu, goes here. Nah, di bagian selesai header ini kita header, nah gini, biasanya kayak gini saya, biar rapi, soalnya kan kodenya banyak banget, kayak ngeri banget itu kan. Nah, ini kan banyak, kita lihat dulu ya, klik kanan, nggak usah langsung buka browser ya, kita ke browser. Nah ini sudah muncul nih, apa itu, navbar kita. Jadi ya tinggal copy paste aja, simbol nih, drop down-nya juga udah nyala nih seperti ini. Oke, seperti itu ya. Ini simpel banget nih, kita udah dapat navbar. Nah, kita kembali ke codingan lagi, kita customize ya. Ini coba kita ganti lah tulisannya, kita ke codingan lagi. Nah, si navbar ini kan ada A, ya teman-teman tahu lah, ini kelas A kan, apa, tag A. Ini navbarnya kita kasih misalnya apa ya, cozy misalnya apa. Jadi itu rencananya saya mau bikin semacam company profile gitu, simbol untuk misalnya untuk tempat apa ya, kayak cafe misalnya, cafe lah, cafe coffee inilah ya, cobalah gini. Terus nah ini di A ini, oh ya sebelumnya ini kan nav kan, ini teman-teman nggak usah terlalu pusing-pusingin nama kelasnya, nanti juga teman-teman hafal sendiri. Pokoknya intinya yang ini kan untuk nav kelas, ini kan tag nav biasa, ini di HTML udah disediakan nav kan. Nah ini di bawahnya ada div kelas container fluid. Nah ini teman-teman perhatiin kan, coba ini container fluid ya, container fluid kan, kita coba hapus bagian sini, hapus, bisa jadi container aja. Nah kita ke browser lagi. Nah kalau aku gedein, nah kalau teman-teman lihat, kalau kita nggak kasih fluid tadi, jadi cuma kontainer aja, dia akan ke tengah, posisi ke tengah gini. Kalau teman-teman perhatiin posisi seperti ini itu sama seperti tampilan webnya si Bootstrap. Jadi kalau Bootstrap 4 itu nggak ada, jadi kontennya si Bootstrap 4 ini fluid ya. Kalau Bootstrap 5 ini kontainernya sudah ke sini. Nah disarankan itu pakai yang seperti ini, jadi itu biar rapi sampai bawah banget itu rapi. Tapi pakai kontainer fluid itu juga boleh, untuk beberapa kasus itu boleh ya, emang tinggal milih-milih aja lah, sesuai sama nanti desainnya kayak mana. Kita coba ya, ini misalnya gini, coffee. Nah saya mau coba, nah kita ulik-ulik lagi ya, kita ke codingan si VS Code. Saya mau hapus, mungkin apa yang nggak usah dihapus, hapus saja lah, hapus si form ini. Tapi sebelumnya kita, oh ya, nah aku jelasin lah per komponen ini. Nah ini kan ada kelas A tadi kan, buat brand si navbarnya. Terus ada button nih. Nah si button ini teman-teman, kalau misalnya kita lihat di browsernya kan nggak kelihatan ini si button apa. Nah button ini bisa kelihatan kalau kita di tampilan mobile. Jadi kalau misalnya kita ke browser lagi ya, si browser, kalau kita kecilin inspect di iPhone misalnya, nanti akan muncul kayak button gini. Nah button ini akan ya, kalau misalnya kita pikir responsif ya, kan nggak mungkin nih linknya kita keluarin semua di sini, nggak muat kan. Nah di Bootstrap udah disediakan button gini, namanya hamburger. Kalau kita klik nanti muncullah tadi yang disembunyiin tadi. Kalau kita gedein kembali, nah dia akan di sini seperti itu, simple. Nanti juga hafal sendiri kok, kalau udah kebiasa. Biasain aja baca codingan ribet kayak gini. Nah di bawahnya ada navbar nav, ini tuh untuk yang home tadi itu loh. Terus nah ini ada drop down, si drop downnya.
Ini ada si class nav item ini yang kan ada disable ini kan. Ini karena si disable ini itu nanti nggak bisa diklik nih nav itemnya. Ini tuh link ya. Jadi itu si home link dropdown ini kan semua kan link kan. Nah, kalau ada disable nanti, nah ini kan kelasnya disable. Nanti dia nggak bisa diklik, simbolnya seperti itu. Untuk form ini, si form ini itu fungsinya ya buat search tadi. Jadi kalau search kan kita butuh form kan. Nah, tapi mungkin untuk simbolnya kita akan hapus dulu si form. Kita hapus si disable. Nah, hapus sekalian sama li-nya. Li-nya di blok, klik terus hapus. Kita hapus dropdown-nya. Nah, ini class nav item dropdown ya, kita hapus sampai sini, sampai tutup li-nya ini. Ctrl X lagi, save. Nah, kalau kita lihat di browser, nah ini hilang semuanya, nanti hilang, tinggal ini aja. Nah, seperti itu. Kita ke codingan lagi, kita mau coba sesuatu. Nah, dari dulu tuh aku pengen nyoba ini. Kalau nggak salah itu di bagian sini itu bisa MS Auto kalau nggak salah. MS Auto, nanti aku jelasin. Save. Kita open di browser. Bentar. Nanti muncul seperti ini, tapi ya nggak dulu lah. Cuma nyoba aja tadi. Nah, ini kan jadi itu, nah aku jelasin lagi. Kita kan ribet kan kayak gini kan. Maksudnya tuh hapus-hapus gitu. Nah, kalau di desain yang bagian sini, ini kan jadian seperti ini. Nah, teman-teman tinggal pilih aja navbar yang sekiranya cocok. Jadi itu tadi aku lihat kayaknya tuh nggak cocok ya, kita ganti aja. Kita ke ini lagi, yang paling simpel. Nah, sebenarnya saya tuh biasanya pakai yang ini. Ini tuh paling simpel menurutku. Nah, seperti ini. Kita ke VS Code lagi. Back and forth di VS Code. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ganti navbar, di blok aja nav sampai tutup nav, paste. Sudah. Nah, gini. Nah, ini sama kan tadi kan. Kita ganti cafe lagi. Cafe. Nah, sama tadi juga ada si button ini. Kita ganti kontainer fluidnya jadi kontainer ya. Seperti ini. Lalu kita hapus si disable ini biar nggak ganggu. Biasanya tuh saya di navbar nav ini pakai MS Auto. Nggak tahu ini bisa nggak ya. MS Auto. Kalau di Bootstrap 4 itu namanya ML Auto. Jadi kalau di Bootstrap 5 itu banyak perubahan di kelasnya. Kita kembali ke browser. Kita lihat hasilnya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini, si home ini awalnya dari di sini kan. Sebentar. Kalian nggak lihat yang ini tadi ya. Aku kembali dulu. Kita hapus MS Auto-nya dulu. Seperti ini. Kita coba ke si browser lagi. Nah, dia akan di sini kan. Dia akan mepet di R itu right kan. Kita pepetin lagi ke kanan. Pakainya si MS Auto. MS. Bentar, salah. Navbar nav spasi. MS itu buat, bentar, kalau nggak salah itu MS itu kanan ya, MS. Kalau jadi ceritanya itu dia mau margin ke kanan auto, jadi itu biar mepet gitu. Sudah, aku tuh agak lupa. Kita ke dokumentasi aja. Kalau misalnya teman-teman lupa, tinggal ke dokumentasi aja. Kalau nggak salah tuh di layout ini ya. Pokoknya tuh dia masalah margin gitu kan. Margin. Utilities ini enggak ya? Ya pokoknya tinggal teman-teman cari aja. Display ini banyak banget. Aku biasanya itu kalau coding untuk desain yang seperti tadi ya emang pakai MS. Jadi teman-teman tinggal search aja. Soalnya tuh aku agak lupa tempatnya di mana. Jadi dari dulu pakai itu.
Nah, ini kan ada kontainer sini kan. Tadi teman-teman pakai kontainer sini. Nah, ini. Jadi di kontainer situ ada kan kontainer. Nah, kita kan pakai yang ini tadi. Nah, di kontainer fluid itu ya yang gede tadi. Nah, tinggal teman-teman baca aja lah. Udah disediain semua sama si bootstrapnya, tinggal dibaca-baca aja. Intinya itu baca dokumentasi sih. Nah, kita kembali ke codingan ya. Kita misalnya ini si home, terus home misalnya ini tuh products gitu ya. Products merchandise misalnya. Simple kayak gini. Kita lihat. Nah, kita lihat nanti aja lah. Kita di nav ini aku pengen lah bikin jadi kayak hitam gitulah. Kita coba ya. Coba ini kan ini navbarnya si navbarnya like kan. Ini di tag navbarnya like, bg like. Kita coba ini bg tag DARK gitu ya. Save. Terus lihat di browser. Nah, ini jadi hitam semua ini gimana ini? Teman-teman bisa buka di kembali lagi di apa? Navbar lagi. Nah, scroll aja ke bawah sampai keluar yang hitam. Nah, ini teman-teman bisa lihat nih, kalau pengen bikin jadi hitam, bikin jadi navbar dark, bikin dark itu kalau nggak salah tuh ada di color. Di color itu search ini ya, color. Nah, di bootstrap itu ada ya sekitar berapa ini, 1 2 3 4 5 6 8 warna ya. Teman-teman tinggal tulis saja, ini kan kelasnya primary, ini kan secondary, success ini ya. Tinggal tulis saja misalnya BG primary, ntar dia jadi biru. Nah, dan seterusnya. Nah, kita tinggal mau bikin dark aja ya. Kita ke codingan lagi. Jadi kita mau bikin seperti ini, hitam. Codingan. Nah, ini itu navbar dark, bikin dark. Gini aja. Ini teman-teman bisa ngubah ini jadi navbar dark, BG dark ini kan bisa diubah. Misalnya kalau tadi biru kan ada primary, kalau hijau tuh sukses, berarti navbar sukses. Boleh dicoba seperti itu. Kita ke Google lagi. Ini agak lama searchingnya antar tab ini. Nah, nanti dia akan jadi hitam seperti ini. Seperti ini. Simpel ya, kita mau bikin web yang simpel aja buat latihan ini. Seperti ini. Nah, kita langsung aja ya ke desain tadi. Nah, ini. Kita akan bikin yang ini. Ini banyak banget ya. Nantilah kita tambahin lagi bagian navigasinya. Terus kita mungkin nggak bikin kayak gini ya. Kalau kayak gini tuh gimana ya, enaknya kayak gini apa seperti apa. Kita coba cari yang lain lah, yang agak simpelan dikit. Kita coba bikin yang mungkin seperti ini aja lah. Gini. Kita ke codingan, kita ke bootstrap aja. Kita ke bootstrap. Nah, jadi itu saya pengen bikin kalau carousel nanti terlalu ribet. Ini aja. Kita ke codingan aja lah. Codingan, sorry ya, VS Code nya mati lagi. Oh, dan itu sorry. Nah, kita bikin, kalau kemarin kan ada section kan, bikin aja section misalnya kan tadi banner atau hero, banner atau hero, namanya itu banner atau hero. Terus saja gue share. Jadi teman-teman bisa nulis seperti ini ya, seperti ini. Nanti bawahnya misalnya
gini lah. Nah, di dalamnya biar kita rapi, kita masukin section seperti biasa lah, biar rapi. Kita akan bikin tadi. Nah, teman-teman kan tadi di sini pakai si apa, kontainer ini kan. Nah, di bawahnya kita coba bikin kontainer fluid. Tinggal kalian teman-teman tulis titik aja, titik. Kalau di VS Code kan otomatis bikinin kan. Kita akan bikin div dengan ID container fluid. Tinggal tinggal ketik titik, kemudian tulis container dash fluid, min fluid ini ya. Enter. Nah, kalau teman-teman enter nih, ulangi lagi ya, enter container fluid, enter. Nah, dia akan otomatis bikinin div dengan kelas seperti ini, container fluid. Enter. Nah, saya mau bikin ini di container fluid ini ada gambarnya, gambar lah. Mungkin kita bikin aja. Nah, gini aja, kita bikin CSS baru aja lah. CSS misalnya bootstrap, praktikum bootstrap. Mungkin ini webnya nggak bakal simpel banget sih, tapi ya kalian pelajarin aja lah. Masih masuk bootstrap itu masih simpel. Nah, kita panggil aja CSS-nya di sini. Sama seperti manggil CSS biasa. Style, bentar. Links, salah. Style. Oh iya. Kalau di VS Code itu link. Nah, link terus ambil yang CSS ini. Nah, ring rel style sheet. Kita ambil yang praktikum bootstrap. Nah, seperti ini. Terus, nah ini kan container fluid ya. Nah, ini kan kelasnya si bootstrap, si defaultnya si bootstrap kan. Kita akan bikin kelas kita sendiri dengan nama misalnya hero atau banner. Misalnya banner lah, hero banner, hero banner. Sebenarnya itu boleh pilih banner, boleh pilih hero. Ya tapi saya nyebutnya banner sih. Nah, ini biar kalian tahu aja. Di hero banner ini kita akan kasih gambar ya. Kita ke praktikum bootstrap CSS. Kita kembali klik hero banner. Nah, kita kasih background image, coba background image, URL-nya kita misalnya kita ambil lah di Google gitu. Kita ke Google dulu ya. Misalnya copy, Oh ya, kalau teman-teman cari gambar itu biasanya di Unsplash tanpa copyright ya, itu di Unsplash, klik Unsplash. Tapi aku lupa ini bisa diambil linknya enggak. Kita search aja coffee. Misalnya coffee, ini keren-keren gambarnya, coffee shop, coba. Coffee shop misalnya, oh keren banget. Kita ambil misalnya yang ya, kadang tuh bingung milih gambar. Inilah misalnya ya, klik kanan, image, copy image address, terus kita ke codingan, coba ke codingan. Nah, kita masukin ini ya di sini, save. Mungkin ini harus download dulu, tapi kita coba dulu, bisa nggak ya, kita coba.
Jadi coding kan tinggal trial and error aja kan di sini. Nah kalau nggak muncul, wah berarti ada yang aneh nih. Kita coba. Nah, sorry tadi error kan, maaf. Jadi kita coba copy linknya lagi ya. Copy image address, terus kita ke codingan lagi. Codingan. Kadang itu masuk ke, kan aku ini share apa record screen dan agak lama gitu kan masuk ke codingannya. URL-nya kita kasih lagi yang tadi ya. Nah di URL-nya ini kita masuk ke praktikum bootstrap lagi. Di dalam sini kan tadi gambarnya nggak muncul. Kita coba di dalam sini kasih H1 coba. H1 misalnya coba gitu kan. Nah gini, terus kita ke web browser serial ini. Nah akan muncul. Coba di jadi ternyata tadi tuh harus nambahin ini ya apa? Harus ada isinya dulu. Nah kalau kita coba ini ya backgroundnya nanti kan kayak kebesaran gitu. Kita cobalah bikin ini jadi misalnya backgroundnya di bawah sini kita kasih object fit misalnya cover. Kita lihat di web browser harusnya sih ini udah bener. Nah kita coba lagi misalnya ini coba-coba aja lah ya biar nanti teman-teman lihat dulu di sini misalnya di codingan misalnya kita kasih hack bisa nggak ya hack misalnya kan biasanya sebagai vw ya. Sini kita ke web browser. Nah seperti ini. Oke, nah ini kan jelek banget lah ya. Kita ya kayak kalian tahu tuh kita bikin ini kita coba ini pendekin nanti kita pendekin lagi terus ini repeatnya kita bikin 0. Kalian boleh kembali ke VS Code, coba misalnya jangan 50 lah 30 bisa nggak ya, terus repeat biar backgroundnya nggak repeat gitu, background repeat non save, terus kembali ke sini. Nah kalau kalian lihat nih udah mirip kan sama yang di contoh tadi. Di sini di mana, di bagian sini, sorry. Nah di sini ya ini kan kayak gini kan, udah mirip kan. Kita bikin, cobalah kita bikin yang ini, creating website and makes you stop and stare. Nah kita bikin lah kayak gini lah. Kalau di bootstrap ini ntar nggak ribet. Kita kembali ke codingan dulu. Kita ke sini kita bikin kontennya dulu ya di HTML-nya. Misalnya copy itu kan copy misalnya terus di bawahnya kita kasih P aja. Nah P ini, di P ini teman-teman bisa ketikkan teks random gitu ya, biar teman-teman nggak usah mikir deskripsi lah, biar cepet teks random aja. Itu namanya lorem. Jadi kalau kita ketik lorem terus bisa enter atau bisa kita ketik jumlah katanya berapa, misalnya lorem 30 atau berapa, kita langsung klik ketik enter aja ya. Nah nanti akan dibuatkan teks random. Ini aku juga nggak ngerti artinya apa, pokoknya gini lah, kita lihat di browser ya.
Nah, akan muncul ini kan masih susah bacanya. Kita akan bikin ini jadi putih. Oke. Ngodingnya agak lama tapi nggak apa-apa. Nih. Nah, simpelnya di H1 ini. Nah, kalau kita kan mau ngasih H1 sama P ini style jadi putih kan. Di Bootstrap itu ada yang namanya kelas text white. Kita kasih aja gitu. Tapi buat biar cepatnya di H1 ini kan kita klik terus ALT di P juga. Nah, seperti ini. Jadi kita ngeseleksi ini H1 sama P berbarengan gitu. Diklik sini terus ALT, pencet ALT terus klik di sini. Spasi. Terus teman-teman ketik kelas ini kan. Terus text white. Seperti ini. Tapi sebelum itu kita mau cobalah. Di CSS itu kan ada margin sama padding ya. Kita kasih di sini biar teksnya nggak mepet sama si kontainernya ini. Kita coba di sini. Kita kasih padding misalnya. Nah, di Bootstrap itu paddingnya cuma sampai 5 P1, P2, P3, P5 gitu kan. Kalau nggak salah P5 itu 50 pixel. Kalau nggak salah ya. Teman-teman bisa lihat lagi di dokumentasinya. Misalnya P5. Dia akan semua paddingnya itu akan jadi 5. Kita coba lihat di browser lagi. Kita lihat di browser. Nah, ini sudah jadi nih. Jadi teman-teman bisa lihat nanti di bannernya ini akan ada tulisan seperti ini juga dengan padding 5. 5 itu kalau nggak salah 50 pixel. Lupa aku. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba seperti ini. Nah, di Bootstrap itu ada, nah kita lihat di sini ya, ada yang namanya grid system. Tapi kita search di sini aja, namanya row misalnya, row lah, ada nggak di sini? Oh nggak ada, berarti grid. Nah kita ke grid system, layout grid. Nah jadi di web browser itu kan biasanya orang itu bikin grid itu totalnya ada 12. Grid itu semacam kayak bagian kayak misalnya 1, 2, terus 3, 4, 5 sampai 12 kan. Nah, di Bootstrap itu menggunakan sistem seperti itu. Nah ini kan teman-teman lihat ini kan ada 3 kolom kan. Kalau di contohnya tadi kan ada tulisan, terus kemudian gambar. Jadi kita bikinlah kolomnya ada 2. Nah, untuk simpelnya itu mungkin kita coba aja ya. Langsung gak usah banyak ngomong. Kita langsung aja ke codingan. Kita akan di sini misalnya kita ini cut dulu ya. H1 sama P-nya. Deskripsi sama title. Kita cut seperti ini. Teman-teman tahu cut kan? Ctrl X. Ctrl X. Terus nah di sini kita mau bagi 2 kan si tadi. Kita langsung aja ketik titik row. Seperti ini. Dia akan bikin div dengan kelas dengan nama row. Kemudian enter. Nah, di sini kita akan bikin kolom. Nah, kalau di tabel itu kan row kan baris kan. Row baris. Kalau kolom itu ya kolom ke bawah ini. Nah, kita bikin sebuah baris sini. Nah, nanti kolomnya baris itu kan horizontal. Nah, kolomnya itu kan vertikal. Kita akan bikin 2 buah kolom. Titik call. Nah, gini aja. Gini sementara gini dulu titik call. Bikin 2 kan, berarti tinggal kali 2 aja titik call. Kalau mau bikin 2 kolom, tinggal titik call, bintang, terus 2, terus enter. Nah, daripada teman-teman ngetik, aku ulangi lagi, call 2 enter, titik call, bintang, 2 enter. Daripada teman-teman ngetik ribet-ribet kan link gini. Nah, di dalam ini, yang pertama tadi kan H1-nya dulu. Kita masukin teks tadi, Ctrl V. Oh, ini agak ribet ya. Aku jelasin lagi nanti. Ctrl V. Nah, di call yang bawah ini kita coba kasih apa ya? Misalnya
Kita kasih teks random aja lah biar tahu kan kelihatan. P text weight. Nah, kalau mau bikin langsung kelasnya, misalnya text weight itu tinggal tulis P titik text weight. Ini. Nah, P dengan kelas text weight. Lorem misalnya agak banyak nih, misalnya 30 lah. Save. Nah, kita bikin dua lorem ya di sini ya. Lorem yang di sini sama sini. Kita lihat nih di browser. Nah, nanti akan muncul dua seperti ini. Sip, seperti ini. Nah, tapi jangan senang dulu. Jangan senang dulu. Kita cek responsif enggak. Klik kanan, inspect. Nah, ini jelek sekali nih. Kok gini? Kok gini? Kenapa? Nah, di Bootstrap itu sebentar. Kita perbaikin ininya dulu ya. Si tinggi apa? Tingginya ini backgroundnya dulu. Kita close dulu, kita perbaiki dulu. Ini masih repeat ya. Kita kembali lagi ke codingan. Ini akan jadi coding yang mungkin agak panjang. Tingginya kita coba kasih 50% aja. Ginilah. Background repeat ini tuh kenapa masih repeat ya? Repair. Kita ke browser lagi. Kok gini? Kita cek lagi lah. Nah, yang penting masih repeat ya. Ini repeat nggak sih? Oh, repeat ya masih. Nah, tapi ini udah mulai bagus sih. Cobalah kita pakai pixel aja ya. Atau, nah, aku mau pakai rem aja habis ini. Nah, kita codingan lagi. Nah, teman-teman di hack ini kan, kita coba pakai. Nah, teman-teman nanti search aja. Ada tinggi itu, nama propertinya itu namanya rem. Kita pakai 50 rem. Coba. Nanti search aja. 50 rem, kita ke sini lagi. Kalau ini masih ketinggian, kenapa masih repeat ya? Kan udah kita kasih no repeat. Atau mungkin gini aja. Nah, jadi coding itu trial and error. Jangan pikir coding itu terus jadi langsung jadi, itu gak mungkin. Height-nya misalnya kita kasih 800 pixel lah. Background repeat-nya non, terus misalnya object feed-nya kita coba detik content coba. Konten ginilah. Kita ke ini lagi. Ini masih belum bener ya. Gini aja. Kok aneh ya? Harus diselidiki nih. Nah, kita coba lagi ke codingan ya. Kayaknya itu bukan background repeat non deh. Sorry, no repeat. Sorry, maaf ya. Kita ke browser. Nah, sudah kayak gini. Ini terus kita ubah lagi. Object feed ini harusnya cover udah bener sih. Cover. Nah, ini background size-nya cover coba. Background apa sih namanya? Background repeat, no repeat, background udah bener semua sih ini. Background position, coba center kan. Terus kita lihat di browser. Nah, kalau kita lihat di sini udah benar. Tinggal tingginya kurang tinggi ya. Kita tinggiin. Misalnya height 500 pixel lah. Seperti ini. Aku ya teman-teman boleh pakai pixel apa rem apa persen apa em bebas sih. Tapi untuk ini sini pakai pixel dulu aja lah. Kita ke browser lagi.
Nah ini udah jadi ya. Nah teman-teman kalau boleh lihat, kalau kita kecilin ini kan dia hancur ya tampilannya ya. Jadi jadi ceritanya kita mau bikin kalau dia dia gede ini tuh ini kan kolomnya 12 kan, 1 2 3. Jadi full ini tuh kolomnya 12. Nggak kelihatan sih kolomnya tapi pokoknya itu 1 2 3 sampai 12. Nah space bagian kiri ini kan 6, yang bagian kanan ini 6. Pokoknya simpelnya gini, untuk tampilan layar besar full ini kita akan bikin space kiri ini jadi 6, space kanan jadi 6. Kalau tampilan layarnya kecil, misalnya iPhone, kita akan bikin space ini jadi 1, jadi full 12 gitulah. Sebentar saya ulangi lagi. Jadi kalau di tampilan paling besar ini kan jadi 6, jadi 6. Kalau di tampilan yang kecil kita akan bikin ini jadi 12. Nah kalau 12 kan ini nggak muat nih tampilan yang apa, tulisan yang kanan. Nah dia jadi akan kita taruh ke bawah. Nah kita langsung aja lah, langsung aja. Kita kembali ke iPhone ya, iPhone terus kita ke codingan. Nah di sini kan dulu tuh ada kayak responsive breakpoint gitu ya. Jadi misalnya untuk tablet ke atas, nah biasanya kita boleh nulis kayak gini. Di row ini di call kita tulis call strip gini, main md, langsung aja call gini terus call main md. Main md ini maksudnya untuk ukuran ya. Kalau teman-teman lihat tuh di Google di grid system ini itu nah ini, nah di sini ini kan ada kelas prefix ini kan. Jadi untuk teman-teman bisa baca ini, untuk ini kan untuk seperti yang aku jelasin kemarin itu tampilan HP, tampilan tampilan iPad. Nah ini SM ini untuk HP kan, MD untuk uh, iPad sampai ke atas. Nah di ukuran MD sampai ke atas ini kita akan bikin dia jadi 6, MD ke bawah dia akan jadi 12, si grid system tadi. Nah kita lihat aja lah ntar. Ini sintaknya di sini ya. Nah kita akan bikin call di bagian iPad ini. Kalau dia iPad ke atas, tablet ke atas, dia akan jadi 6 kan. Kalau ke bawah kan jadi 12. Nanti kita coba call MD 6. Nah kita coba aja lah, coba kita coba call MD 6 gini. Boleh juga call MD 7 tapi nanti kita pakai nama aja dulu biar simpel. Yang bawah ini juga call MD 6. Kita bagi sama rata gitu, 12 bagi 2 kan 6. Call MD 6. Nah sesimpel ini, kita cek aja, save. Kita ke browser. Nah kita ke responsif lagi, kita gedein. Ini kan masih 6, ini 6. Kalau kita kecilin, nah lihat, perhati ini, nanti dia akan mengecil terus, dia akan ngambil space terus menerus sampai dia nggak muat. Nah kalau nggak muat dia akan ke bawah. Kalau kita bikin call MD6 itu dia akan ke bawah. Nah teman-teman boleh coba call MD7, pokoknya intinya itu harus rata ya. Misalnya kalau kiri ini call MD7 ya ini sisanya misalnya 5, ini 8, ini 4 sampai seterusnya, sesuai kebutuhan aja. Kita kecilin. Nah seperti ini. Oke, habis ini saya akan cepetin aja. Jadi ceritanya di sini kita akan bikin button di sini, simbol gitu. Hilang. Kita cepat aja habis ini. Dan makan waktu cukup lama. Coding kayak ini lama. Kita ke codingan. Untuk button itu tinggal kita kopas aja lah. Kopas button komponen ya. Komponen apa langsung button gitu? Komponen button.
ambil yang dark ini ya, apa yang denger aja lah ya, yang merah ini kan ada primary, ini kode warnanya kayak gini. Ambil yang danger, copy yang ini, copy apa yang warning ya, kalau copy kan coklat, warning aja lah, warning, copy, kembali codingan, paste di bagian bawah P ini, enter, paste. Kita lihat, kita kasih warna misalnya, kita kasih nama beli kopi, bui kopi, itu aja lah ya. Buy kopi, terus kita lihat di browser lagi. Nah, akan muncul button di sini. Ini kan ini jelek, teksnya masih hitam. Kita teksnya bikin putih ya. Teksnya bikin putih. Codingan lagi. Ini kan ada button, tabnya button, kelasnya ini. Nah, setelah BTN warning ini, kita akan tulis text white biar teksnya putih. Atau kan ini kan kebanyakan lah ya text white-nya. Kita coba nanti kita buktiin ini dulu, bisa nggak? Kita kembali. Nah, ini kan udah putih kan, ini kan si ini. Kita coba nih bikin kayak gini, bisa nggak? Kita text white-nya kita ubah tempatnya. Nah, kita ke codingan lagi. Ini hapus aja text white-nya. Hapus. Text white-nya hapus semua. Kalau gini bisa nggak? Ini juga yang di sini hapus. Yang ini hapus. Nah, text white-nya ini kita mau taruh di dalam sini, kan teksnya putih tadi, putih semua kan. Kita taruh aja setelah P5. Misalnya text white. Kalau nggak bisa ya terpaksa satu-satu. Terus kita kembali ke si browser. Kita tunggu dulu sampai keluar. Nah, ini udah muncul ya putih, tapi buttonnya nggak putih nih. Mungkin button emang harus sendiri lah ya, mungkin harus dikasih text white sendiri. Text white buttonnya, oh ya kan defaultnya kan emang hitam, kita kasih text white. Jadi gitu ya, bisa codingan tuh bisa disimpelin, bikin simple. Teman-teman pahami aja pelan-pelan, dan juga hafal. Nah, ini aku udah ubah ini jadi button, jadi text white. Nah, ini udah putih. Oke, aku mau nyoba sesuatu nih, tapi nanti aja lah. Sebenarnya tadi itu kan ini kan di tengah gitu kan, tapi mungkin nanti aja. Apa sekarang ya? Coba sekarang lah ya. Kembali ke codingan. Jadi itu di Bootstrap ada yang namanya di row ini, kita coba tulis gini lah, line item center. Bisa nggak ya? Ya coba di ini. Nah, kalau ini nggak muncul di Bootstrap itu, kalau nggak salah itu di bagian sini. Oke, karena tadi nggak bisa, udahlah kita pakai ini aja. Jadi ini aku udah coba jadi justify content center kan. Kalau masih nggak bisa, kita kasih aja margin gitu di row-nya misalnya M. Jadi kalau margin kan ada margin top, bottom itu kan. Kalau top itu MT 5. Misalnya 5 kan buat yang kan ada MT 1, 2 sampai misalnya MT 1 kan nanti marginnya kecil kan. Kita 5 aja. Gini. Kita lihat lagi. Oh sorry, ternyata enggak, benar, salah screen. Nah, di sini saya ulangi lagi ya. Sorry. Di row ini kita akan kasih margin. Oke, yang aku jelasin tadi MT 5. MT 5 itu margin top 5.
ini ya biar gede, terus kita ke browser lagi. Nah, dia akan agak ke tengah. Nah, ini teman-teman carilah aja biar ini ke tengah. Nanti juga kalian dapat. Ini biar cepat aja daripada daripada memakan waktu yang agak lama. Mending langsung gini aja. Kalau kita kecilin juga nanti masih responsif kok. Gini masih kayak gini. Mungkin yang bagian sini udah nggak kepakai ya. Teks bagian sini kita coba hapus lah. Scene 1, terus kita ke codingan, kita hapus kontennya. Kita scene 2. Nah, dia akan tetap kayak gini. Dia akan masih tetap responsif. Oke. Nah, seperti ini. Simpelnya sih, ya ini bukan website simple sih menurutku. Ini sudah agak besar sih. Sudah agak ya. Nah, teman-teman pokoknya pelan-pelan aja lah. Kalau memahami si Bootstrap ini nanti juga apal-apal sendiri. Nah, seperti ini. Terus yang next kita mau bikin komponen selanjutnya, yaitu kita ke sini dulu. Sini mungkin kita mau bikin apa ya? Yang ini mungkin agak susah nih. Nah, kita bikin yang ini nih. Yang simpel bikin card. Nah, kita ke codingan lagi. Sebelum kita ke codingan, kita ke Bootstrap dulu ya. Kita kopas lagi cardnya. Si card ini kita cari komponen. Ini kita tutup. Nggak salah. Kita ke card. Setelah kita ke card terus, nah ini kan ada berbagai macam jenis card ya. Kita coba-cobalah card misalnya yang apa ya, simple. Kalau copy itu kan lah misalnya kayak gini lah, copy yang bentuknya kayak gini ya. Ini teman-teman bisa sesuaikan sendiri lah gambarnya seperti apa. Kita copy lagi yang ini, card yang jenis ini. Terus simpan aja dulu kopiannya. Kita paste nanti. Kita ke codingan dulu. Di codingan ini, nah kita akan bikin satu section lagi. Misalnya section seperti biasa, bikin ini dulu. Ini boleh dikasih spasi ya, boleh gini. Yang atas juga kita kasih spasi biar rapi codingannya. Nah di sini, bentar. Ini sebentar. Nah ini misalnya kita kasih feature gitu ya. Terus yang seperti biasa. Nah di dalam sini kita mau bikin, nah cepet aja, kita udah tadi aku jelasin ya, bikin kontainer aja, bukan kontainer fluid tapi kontainer, langsung aja biar cepat. Kontainer, terus dalamnya misalnya kita akan bikin row seperti tadi ya. Nah kita cepat aja langsung. Nah kali ini row-nya saya akan bagi jadi 3, jadi 3 row. Call-nya itu ada 3, berarti 12 bagi 3 itu 4 ya. Berarti call-nya itu call 4, berarti kan call seperti tadi pakai saya biasa pakai call terus md. Nah ini 4 karena kita bagi 4, nah jadinya kan ini 4. Kita bagi 3, callnya kita bagi 3 untuk desktop itu ya, desktop version, layar desktop, layar yang gede kita bagi jadi 3 kan, 12 bagi 3 kan 4 ya. Nah kita bikin aja 3, maksudnya gini,
Kalau MD4 kita bagi layarnya jadi 3, berarti kan dapat gridnya itu 4 4 4 4 4. Nah, ini berarti kalau MD4-nya itu ada 3. Dikali 3. Seperti ini. Nah, kita masukin aja cardnya. Tadi mana sih cardku? Bentar. Kita ambil lagi cardnya, sorry. Tadi nggak ke copy kayaknya. Copy terus kembali ke sini. Nah, di dalam sini masuk paste aja cardnya. Terusnya nah, masukin ke semuanya. Jadi kalau teman-teman lihat tuh seperti ini. Seperti ini. Di dalam row dia ada call MD4 itu ada 3 karena kita bagi ada 3 ya. Nanti teman-teman lihat dulu lah. Kita kembali ke browser. Nah, nanti akan ada 3 seperti ini, 3 buah card. Nah, kita inspect dulu. Yang susah itu card itu masalah ini apa? Responsifnya ini yang menurutku agak nyebelin sih. Oke, nah, sorry, kan ya maaf ya, tadi kan ini kan saya bilang ini cardnya tidak responsif kan. Emang dari dulu sih saya mengeluhnya emang kayak gitu sih masalah ini. Nah tapi, nah kalau kalian ini lihat ini kan nggak responsif kan. Nah itu bisa ya kita akalin lah. Kita coba akalin ya. Misalnya kita kembali ke sini ke VS Code. Terus ini coba kita hilangin ya stylenya ini. Jadi panjangnya ini kita hapus saja. Nah seperti ini. Sekarang kita coba call MD4 ini. Jadi kalau dia medium kan tadi mediumnya kan dia 4 kan, kita akan ganti bentar. Call MD. Jadi ketika medium dia akan jadi 12 saja. Jadi kalau medium dia memenuhi semua tampilan layar. Kita coba aja. Nanti aku akan jelasin. Terus kalau dia, nah ini kan ada tadi kan breakpointnya kan ada SM. SM itu small device, medium device seperti tablet. Terus ada large. Misalnya kita cobalah. Kalau dia medium, dia di tablet sampai ke bawah itu dia akan full gitu layarnya kan. Kalau misalnya agak ke desktop gitu, kita akan bikin seperti ini misalnya call LG4 misalnya kayak gini. Kita coba bisa nggak ya? Kalau yang seperti ini misalnya kita coba ya dia responsif enggak. Nah seperti ini jadi dia full nanti dia akan ngambil 4 terus inspect kita kecilin ya. Seharusnya kalau dia di tampilan si iPad ini dia akan cuma jadi satu card ini, jadi dia numpuk-numpuk gitu. Bukan numpuk ke bawah, jadi sisanya itu akan ke bawah. Kita lihat ya, dia masih ada tempat, jadi dia masih nyari tempat. Dan kalau tempatnya udah nggak ada, nah dia akan jadi satu seperti ini. Kita ketiin lagi ya. Nah seperti ini. Nah kita kulik-kulik lagi ya, kita coba ke VS Code lagi, siapa tahu bisa kayak gini. Jadi kalau dia medium itu dia jadi nggak usah ya, biarilah seperti ini, nanti teman-teman bisa kulik-kulik sendiri. Mungkin teman-teman boleh bisa nambahin call misalnya SM, nanti dia kalau small jadi berapa ya, seperti itulah. Terus kita coba image-nya ini kita kasih gambar ya. Kita coba googling dulu. Kita googling misalnya unspec
flash, terus kita cari misalnya coffee seperti ini. Misalnya kita kasih ini, kita ambil image address-nya aja, terus kita ke sini, kita samain aja lah semua gambarnya biar nggak ribet ya. Kita masukin ke src nya image ini ya, src, terus ini save semua, kita lihat hasilnya. Nah, seharusnya sih udah muncul. Nah seperti ini, kita ketiin dulu. Ini kan jelek lah ya, coba tingginya ini kita ubah, misalnya height-nya ya, height dari si image ini, coba di sini setelah alt ini kita kasih height misalnya 300 pixel lah, kita copy aja, bisa enggak kita seperti ini, bisa ngecil enggak ya, coba kita copy ke semuanya, kembali save, kembali ke sini. Nah dia akan seperti inilah. Biar cepat kita bikin aja pakai style gitu ya, object fit-nya tadi kita bikin cover, kita ke codingan. Nah langsung cepat aja pakai inline css, ini pakai style object fit cover seperti ini. Nah langsung aja copy paste ke setelah height tadi, seharusnya sih bisa. Kita ke screen 2, kita ke, nah tampilannya sudah cantik seperti ini. Nah itu ya emang enggak ya, agak, aku yakin kalian pasti agak bingung gitu kan, oh bisa gini bisa gini. Nah itu pelan-pelan aja, kita coba cek responsifnya ya, spek. Nah ini sudah responsif. Ini coba kita tambahin margin gitu ya, jadi biar dia nggak mepet gini. Nah ini kan mepet banget jelek kan, kita coba misalnya kasih margin ke codingan. Nah marginnya tuh kita taruh di misalnya row ini ya, setelah row kasih margin top mt 5 aja. Teman-teman boleh bebas lah, ini tuh bebas masalah apa properties, itu bebas. Kembali ke Google. Nah ini sudah ada caranya sedikit. Oke, super simple sekali. Kita cek lagi responsifnya. Nah kalau dia bentar, iPhone, di iPhone X dia akan jadi seperti ini. Oh dia, oh jadi dia minta, jadi kan tadi yang aku kasih margin tab kan row-nya kan, jadi si card-nya ini nggak ada marginnya. Coba kita kasih si card ini margin bottom ya, ini kan mepet di sini kan, mepet sama bawahnya. Nah kita kasih margin bottom, kembali ke codingan, margin bottom di setiap cardnya. Nah ini kan card kan, teman-teman tuh kalau pengen cepat boleh misalnya kan ini kan ada card 3 kan, 1 2 3 gitu kan. Nah kalau pengen cepat, ini cardnya kita seleksi gini, kita blok, klik 2 kali boleh ini, terus Ctrl D 2 kali. nggak bisa ya, berarti kita mulai dari kelas ini seperti ini, Ctrl D. Nah dia akan nyeleksi semua kelas card gini. Ini kan yang paling, ini kan yang paling atas, ini yang kedua, yang ketiga. Nah setelah itu, setelah card ini kita spasi, terus margin bottom itu MB, misalnya 5 ya. Nah seperti ini, nanti di bawahnya juga akan jadi MB5 semua. Nah sama kan, sama. Oke kita ke codingan, ketika browser save, kita ke browser
browser. Nah, ini udah ada margin bottomnya. Kita cek responsif. Selalu cek responsif karena kalau nggak dicek dari awal itu kadang susah benerinnya kalau udah coding banyak. Nah, ini sudah ada margin bottomnya. Oke, seperti itu. Simpel sekali kan? Aslinya tuh simpel sih sebenarnya. Kalau ya emang belajarnya itu butuh proses. Nah, terus habis ini kita akan bikin bagian ini sebentar. Kalau kita lihat di sini itu sebentar. Kadang itu nge-lag sampai mouseku hilang. Sampai kursor hilang. Nah, yang ini udah menggambar kursornya. Kita akan coba bikin ini ya, yang bagian form ini, form kontak. Oke, simpel aja. Kita akan bikin, nah seperti inilah. Kita kembali dulu ke Bootstrap ya. Kita ke Bootstrap. Bentar. Bootstrap, terus kita ambil. Nah, ini kan komponen kan. Si form itu enggak di komponen, jadi dia tuh di form sini. Kita ke overview, forms, terus overview ini. Nah, kita bagian ini itu kita kopas aja lah. Kita pakai yang standar aja ya formnya ya. Nanti teman-teman bisa kustomisasi sendiri, bebas. Copy. Terus kita ke codingan lagi. Nah, kita bikin seperti biasa section baru. Kontak namanya. Nah, ini kita akan bikin jadi tampilannya tuh yang kiri kayak mungkin nanti bisa image, bisa apa. Ya, nanti yang kanan bagian konteksnya. Jadi kita bikin lagi row, kita bagi 66. Yang kiri 6, yang kanan 6. Terus misalnya yang ini section, row, bikin row. Terus bikin 2 call, di call MD6. Seperti ini kali 2 kali kan, udah ada 2, jadi ada 2 call MD6 seperti ini. Enter. Terus kita copy ke yang bagian bawah sini, kan formnya di kanan kan ya, jadi yang atas itu kiri, yang bawah kanan. Paste di sini aja. Enter. Terus kita lihat di browser. Kita cek di bagian sini. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ada yang kalian masih lihat ada yang aneh kan? Ini kok formnya jelek ini, mepet. Sebentar. Ini nggak boleh kayak gini. Nah, ini jelek mepet gini kan? Kita coba kasih dia, masukin di dia ini di kontainer yang nggak fluid, berarti kontainer biasa. Kita coba ke codingan lagi. Nah, ini kita tadi row-nya kita cut dulu ya. Sorry, ini tadi aku lupa kontainer. Jadi ya usahain selalu pakai kontainer lah, atau kontainer fluid. Ctrl X, kita bikin kontainer. Titik kontainer. Lalu paste. Kita cek lagi. Nah, sudah agak mending ya, sudah masuk ke dalam kontainer. Dan kalau teman-teman lihat, nah ini sudah nggak bisa digeser-geser ke samping lagi. Jadi kan ada sisa, kayak semacam sisa gitu. Oke sip. Terus udah gini aja sih sebenarnya, ini udah hampir jadi sih.
Misalnya yang kiri kita kasih apa ya? Kita misalnya boleh pilih, coba kita carilah ide di sini. Misalnya komponen kita coba bikin inilah, sebentar, aku tuh punya ide. Kita bikin ini ya, ke komponen terus akordion. Nah, mungkin kita bisa pakai ini. Ini semacam frequently asked question gitu kalau di sini. Jadi mungkin ini kan ada question 1, question 2. Nah, kita coba aja. Ini ada yang flus, ada yang enggak. Jadi kalau yang flus itu bentar, kita copy aja. Mungkin yang flus ini ya, yang codingannya agak simpel. Copy, terus masukin ke codingan kita. Nah, itu kan tadi kan di row yang kalau yang ini, yang bawah, yang kanan kita masukin formnya, yang untuk yang kiri kita kasih si flus tadi, akordion, Ctrl V. Nah, seperti ini. Jadi kan tadi ada row, kalau MD6 kalau yang kiri itu isinya akordion, terus yang kanan itu, yang ini itu isinya si form. Oke, kita cek di Google tadi. Nah, seperti ini. Kita cek responsifnya ya. Nah, ini sudah responsif. Nah, ini sip seperti ini. Tinggal kita ganti aja kontennya. Oke, kita ganti kontennya. Maksudnya konten tuh isinya ini ya. Jadi nggak seperti ini. Kita rapiin aja lah. Sekalian ganti konten, sekalian ngerapiin. Misalnya akordion item 1 ini kita bikin misalnya ini jadi nah, dalamnya ini biarin aja ya. Terus yang lagi nah gini. Terus yang ketiga memilih apa ya, apakah kopi kami sempurna gitulah. Apakah kopi kami misalnya, apakah lah gini aja lah, senyaman ini kedai kami. Nah, gini aja lah, toko kami gitu aja, toko gini misalnya. Oke. Nah, tadi kan ya teman-teman lihat seperti biasa tadi itu masih marginnya masih ribet, masih jelek semua kan. Kita langsung kasih aja ini di row-nya kita kasih margin, misalnya margin top misalnya 5. Terus di call-nya tadi kita kasih margin bottom ya, sama yang bawah sini juga tadi kasih margin bottom juga. Margin bottom MB 5. Save. Nah, terus ya seperti ini sih, emang udah jadi sih sebenarnya seperti ini. Kita cek lagi di browser. Nah, seperti ini sudah rapi semua kan. Nah, seperti ini. Nah, ini kalau misalnya kalian kecilin terus ada space-nya di pinggir, bisa ganti tempat ya. Ganti device. Terus kembaliin lagi di iPhone. Nah, seperti ini. Kita coba di iPad ya. Responsif nggak iPad? Sebentar, iPad.
Nah, ini sudah responsif ya. Nanti teman-teman bisa mainin lah ukuran responsifnya bebas. Nanti kalau masalah footer, nanti kan ada tag footer kan di bawah. Nanti boleh bebas. Apa aku contohin aja sekalian ya. Contohin sekalian aja ya. Kita ke footer, berarti paling bawah sendiri ini kita bikin footer. Footer paling bawah ini ya. Ini sebentar. Footer. Berarti kan terus sebentar. Nah, ini kita kasih footer aja. Footer. Nah, di footer ini misalnya kita mau kasih kontainer ya misalnya. Jangan lupa kasih kontainer karena kalau nggak dikasih kontainer kan biasanya nggak rapi. Jangan, kontainer fluid aja yang ini. Fluid terus gini kan div class container fluid. Nah, di dalamnya ini kita akan kasih misalnya berapa ya, P apa gimana ya, P. Nah, kelasnya ini kita coba kasih teks standar, berarti P titik ini misalnya. Nah, ini coba container fluidnya ini kita kasih background hitam BG dark gitu ya, bisa nggak? Coba BG dark. Nah, kita coba gini nih, di kelas text center ini kita tulisin ini people, misalnya gini, seperti ini. Bisa nggak kita, oh ya ini text white dulu ya, kita kasih warna putih gini. Kita coba, ini kan footernya di sini, kita coba cek di browser, kita ke browser. Nah, sudah muncul seperti ini. Ini kenapa ada margin seperti ini, ada margin bottom seperti ini, harusnya kan nggak ada kan. Kenapa ada margin? Mungkin karena ini kurang tinggi ya, ini footernya mungkin kurang tinggi. Kita coba ya. Nih, kita ke VS Code lagi, codingan. Nah, ini aku mau kasih aja misalnya, ini aku kasih style di inline gini ya. Teman-teman usahain kalau bikin style di sini, jangan di inline. Misalnya, atau kita kasih lah footer misalnya. Kita apa coba langsung footer gini ya. Kita ambil yang di sini aja ya. Footer. Jadi kalau ngambil tag HTML, ngambil di sini itu nggak usah pakai titik. Kalau ID kan pakai pagar. Kalau langsung ini nggak usah. Di footer, coba kita kasih height, bisa nggak? Misalnya 50 pixel. Misalnya seperti ini. Kita cek kembali ke sini. Ternyata nggak bisa, jadi harusnya kita gini aja lah. Kita bikin di sini misalnya kelas footer aja, di kelas footer. Nah, kita ambil bagian ini aja ya. Oke, seperti ini, terus titik footer. Nah, seperti ini, kita cek lagi. Oke, nah ini udah seperti ini ya. Ini kan kurang ke bawah, ini kita kasih margin aja dulu sementara ya, untuk biar cepat aja. Kasih margin top ya, itu berarti ya margin top, berarti di div-nya coba ya. Oke, boleh di teksnya, boleh di teks ini, boleh di sini. Oke, seperti ini. Kita cek lagi di browser. Mana tadi browser?
browsernya. Oh, masih belum ya. Sebentar. Kita coba lagi aja. Di sini MT5-nya kita jangan taruh sini. Taruh di teksnya. Apa? MT5-nya ini jangan taruh di sini, taruh di teks. Coba margin tab 5. Bisa enggak? Nah, masih belum bisa ini. Pokoknya ginilah. Nanti teman-teman bisa selesai sendiri. Ini udah lama banget nih videonya. Kalau aku lanjutin lagi bisa tambah lama. Nah, pokoknya sampai sini gini dulu. Ini footernya bebas ya, boleh kalian kasih style seperti misalnya yang aku kasih tahu tadi, bebas. Yang penting teman-teman tahu di Bootstrap itu menggunakan komponen-komponen yang sudah tinggal kalian copy paste aja. Nah, jadi tadi itu kan juga ada selain komponen, ini kan navbar, ini banner, terus tadi ada row call, itu namanya grid system. Teman-teman itu jangan terlalu pahami teori ya, jadi langsung aja praktek gitu, nanti teman-teman paham sendiri. Jangan terlalu misalnya teori, oh gini gini, jangan terlalu gitu, langsung praktek aja. Nah, seperti ini di otomatis nanti. Oke, seperti itu. Ini formnya kita bisa isi gitu kan. Nah, passwordnya udah otomatis gini. Jadi ini tuh kan ada input kan, input type email address. Ini input type-nya password. Terus ada button. Oke. Seperti itu, kita cek lagi responsifnya. Kita kembalikan ke sini. Nah, ini tampilan gede. Kita kecilin. Ya, ya, ya. Langsung aja lah. iPad. Nah, seperti ini iPad. Responsif kan? Tidak usah ngoding CSS banyak-banyak. Terus iPad Pro ya sekitar segitulah. iPad Pro gede lah, lebih gede lagi dia. iPhone X. Nah, iPhone X seperti ini. Nah, kalian ada sebuah ini. Kalau kalian scroll ke samping ada putihnya, berarti kalian ada yang salah nih. Nah, seperti ini. Nah, ini hamburger menunya kita buka ya. Nah, seperti ini. Terus kita misalnya moto juga sama, responsif, bagus kan. Galaxy sama kayak moto. Pixel, nah pixel lebih gede lagi, lebih lebar. iPhone 5, wah iPhone 5 ini kecil. iPhone 5 terus ya udah semua inilah Galaxy Fold ini lah. Nah, ini nih teman-teman masih ada ngebug dikit gini. Ntar lah bisa perbaiki. Nah, sampai sekian dulu ya videonya. Ini udah panjang banget, 1 jam lebih ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian mendapatkan sesuatu dari video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace.